Nah, oke, di sini kita akan mengerjakan assignment berupa laboratorium yang ada di Skill for All, bagian materi operating system sebagai tugas pengganti ETS. Di sini di modul 1 ini ada 5 lab, lalu kita di sini akan membuat di lab yang pertama dulu yaitu exploring processes, thread handle, dan Windows registry. Oke, di sini kita disuruh enroll, langsung saja kita klik. Nah, sudah terbuka, kita akan melihat infrastruktur TI, Operating System Basics, lalu kita resume course-nya. Nah, seperti yang tadi disuruh, yaitu kita akan mengerjakan lab di modul yang pertama, bagian kedua, yaitu di sini, Exploring Processes, Threads, Handles, and Windows Registry. Ini kita klik aja. Nah, di sini di lab ini kita akan mengeksplor mengenai proses, thread, dan juga handle menggunakan proses explorer yang ada di Internal Suite. Lalu you will also use the Windows Registry to change a setting. Di sini terbagi menjadi 3 part, yaitu ada exploring processes, exploring threads and handles, exploring Windows Registry. Nah, yang dibutuhkan hanyalah satu Windows PC tentunya dengan jaringan internet. Instruction untuk part pertama yaitu exploring processes. Di sini kita akan mengeksplor processes tentunya. Processes atau proses ini adalah program atau aplikasi yang sedang dijalankan. Di sini kita nantinya akan mengeksplor proses ini menggunakan proses explorer yang ada di Windows External Suite. Nah, you will also start and observe a new process. Nah, kita lanjut ke bagian step-stepnya. Yang pertama, download Windows Internal Suite. Nah, ini kita bisa mendownload menggunakan link ini. Setelah downloadnya selesai, nanti kita akan ekstrak lalu leave the web browser open for the following. Di sini saya sudah mendownload sebelumnya dan juga sudah saya ekstrak. Lalu kita akan split screen saja biar mudah. Ya. Setelah itu kita di sini disuruh untuk membuka external suite-nya yang sudah diekstrak. Lalu kita disuruh membuka Open Process XPX. Oke, kita lakukan Control Find aja di sini. Lalu kita enter, lalu sudah terbuka. Nah, ini dia. Lalu di sini ada berbagai list. Proses will display berbagai aplikasi yang sedang running ya. Ini semua aplikasi yang sedang running, baik sistem ataupun apapun itu. Lalu kita disuruh to locate the web browser's process, drag the find Windows process icon into the open web. Di mana kita disuruh untuk mencari di mana sih lokasi dari sebuah web yang sedang dijalankan. Ini misalnya kita di sini sebagai contoh menggunakan Microsoft Edge ya. Lalu kita di sini akan membuka. Nah, lalu kita di sini akan menggunakan tools ini ya, tools yang di kotak merah ini di samping kaca pembesar ini untuk kita drag lalu kita bawa ke Microsoft Edge-nya. Kalau benar, maka ini akan memberikan lokasi di mana program atau Microsoft Edge ini sedang dieksekut. Maka ini kita setelah hold kita lepas dan sini terlihat ya langsung mengarah ke Microsoft Edge-nya yang sedang dieksekut itu berlokasi di mana. Selanjutnya, setelah kita sudah menemukan, kita disuruh untuk meng-kill proses dari Microsoft Edge-nya ini. Nah, ini kita kill prosesnya. Dan mungkin kita seperti ini ya biar terlihat. Nah, ini kita kill proses. Are you sure? Yes. Lalu nanti programnya akan ke close. Jadi, what happened to web browser window when the process is killed? Maka aplikasinya setelah di kill proses akan tertutup. Atau bisa dibilang ya setelah kita kill proses dari sebuah program yang sedang dijalankan, maka aplikasi tersebut akan ke close. Nah, lalu di sini kita lanjut ke step yang ketiga, start another process. Di mana kita di sini diminta untuk membuka command prompt dengan cara start, lalu kita search, lalu kita open command prompt-nya. Oke, sebentar. Command.
Nah, ini dia, sudah terbuka. Ini kita split screen lagi. Nah, di sini dibilang the process for the common prompt is CMDX. Atau kita bisa menggunakan cara yang sama seperti tadi kita drag, seperti ini, lalu dia akan terbuka dan mencari sebentar di mana? Oh, di sini ya. Nah, ini dia CMDX. Di sini dibilang prosesnya command prompt ini adalah CMDX, parent-nya sebagai parent dari Explorer-nya, ini parent-nya, Explorer X. Lalu dia punya anak, si CMDX ini yaitu Conhost X. Nah, di sini kita diminta untuk start ping. Kita akan melakukan ping yang sederhana aja. Mungkin kita akan menggunakan google.com ya. Lalu kita setelah kita enter, kita harus mengamati ya, adanya perubahan di balik si CMDX ini, maka kita seperti ini saja. Ini kita klik untuk memberi tanda ya, bahwa yang sedang running itu di proses ini. Lalu ini ping-nya kita enter. Nah, maka bisa dilihat di bawah conhost ini terdapat ping yang sedang berjalan. Ini kita coba sekali lagi. Google.com. Lihat ya di sini dia terletak di bawah conhost X. Oke, jadi yang ditanyakan di sini adalah what happened during the ping process. Nah, ini jawabannya adalah proses ping tadi terletak di CMD host, CMDX. Jadi kita bisa lihat ya dia ada di bawah conhost X-nya untuk posisi atau letak pingnya. Lalu kita lihat yang langkah selanjutnya, as you review the list of active process, you find that the child process conhost X may be suspicious. Mungkin akan mencurigakan. Untuk cek malicious content ya, kita disuruh klik kanan conhost X dan select check virus total. Setelah itu, ketika sudah terbuka, kita akan klik yes, lalu virus total, lalu kita akan oke. Lalu nanti akan di-expand sehingga ada kolom virus total. Lalu setelah itu setelah selesai semua, kita akan kill proses. Maka kita akan jalankan di sini, kita klik kanan, cek virustotal.com. Lalu di sini ada, nah seperti ini. Kita klik setelah di-expand. Lalu sudah dilihat ya, tidak ada virus. Lalu kita lanjut setelahnya. Kita akan kill prosesnya di CMDX. Di sini kita akan kill proses. Mungkin kita sambil buka ya biar terlihat. Nah, ini kita kill proses, yes, maka dia akan ke close. Jadi what happened to the child process conhost X? Jadi ketika induknya di close, yaitu atau di kill proses, maka anaknya juga akan terkill. Jadi ketika si CMD X-nya di close, maka dia conhost-nya akan mengikuti untuk ikut close. Jadi semuanya mengikuti induknya. Lalu ke part 2, exploring threads and handles. Di part ini kita akan mengeksplor thread dan handles di mana prosesnya akan ada satu atau lebih threads. Threads ini adalah unit dari yang sedang dijalankan di proses. Seperti ini, you will use Explorer. Tetap kita akan menggunakan ini. In Windows System Suite, lalu kita akan yang pertama, step 1, explore threads. Kita akan membuka command prompt lagi. Kita akan buka command prompt. There you go.
Sebentar, setelah dibuka kita baca lagi. In a process explorer window, right click Conhost X, select properties, klik oke, jadi ini kita minimize saja. Let's tap active threads for the conhost. Oke, udah klik OK, lalu kita lihat di dalamnya ada apa. Oke, kita balik lagi ke conhost X ini, kita klik kanan, kita properties, kita bawa ke sini. Setelah itu kita akan klik threads di sini ya. Oke, lalu kita bisa melihat active threads-nya apa saja di sini, yaitu ada security, environment, jobs, range, image, performance, dan lain sebagainya. Setelah sudah, klik OK, continue by a warning dialog box. Nah, what type of information is available? Ini, sorry, kita buka lagi saja biar dalamnya ini ada security information. Ini bisa kita lihat ya. Lalu ada environment. Lalu tentunya ada performance. Sorry. Performance. Dan lain sebagainya ya. Ini bisa dilihat. Lalu kita akan oke. Nah, di step kedua kita diminta untuk klik view, lalu select lower pane view, lalu kita akan handle. Oke, seperti ini kita ada menu view di sini. Lalu kita lower pane view, kita klik handle. Nah, ini dia akan terbuka ya. Sebentar. Nah, seperti ini. Kita ditanya, apa yang sedang ditunjukkan? Apa yang handle sini sedang tunjukkan? Tentunya di sini ada file, dia menunjukkan file, lalu ada register key-nya di sini ya. Register key. Lalu kita juga di sini bisa melihat adanya threads. Oke, close the process explorer when finished. Ini kita close, lalu kita akan lihat lagi. Step kedua sudah, lalu kita lanjut ke part yang terakhir yaitu exploring Windows Registry. Nah, di sini kita diminta untuk membuka Windows Registry dengan cara klik Start, lalu search Registry Editor atau Regedit. Klik Yes when load this up to make change. Oke, kita buka Registry. Oke, kita buka. Ini kita Yes. Oke, jadi tampilannya seperti ini ya. Terdapat 5 ya. Seperti yang sudah ditunjukkan di sini ada 5, root, user, machine, users, dan juga config. Nah, ini kita diminta untuk di langkah sebelumnya kita sudah mengaccept EULA for Process Explorer Navigate. Dan di sini kita diminta untuk menjalankan yaitu di user, lalu nanti kita akan klik software, Systernals, lalu ke Process Explorer. Seperti ini, lalu kita diminta untuk ke software. Setelah ke software kita diminta untuk ke Systernals ini yang tadi kita download, lalu nah ini dia, lalu kita klik untuk Process Explorer. Nah, di sini kita diminta untuk mencari EULA. Berarti itu ada di abjad E. Wah, ini dia. The value for this registry key is seperti ini, sama ya. EULA-nya di mana dia? Ah, ini dia. Ini sama ya. Nah, lalu kita diminta untuk change the value dari 1 menjadi 0. Bagaimana? Ini kita double klik. Dari value-nya 1 menjadi 0. Oke. Lalu sudah selesai? Klik OK to continue. Yang ditanya, what is value for this registry key in the data column? Maka dia akan berubah menjadi 0
Setelah kita set value-nya dari 1 yang tadinya seperti ini, maka dia akan berubah menjadi seperti ini setelah di value-nya berubah. Lalu di sini kita diminta untuk open the process explorer lagi. Ini kita close saja. Kita diminta untuk membuka proses explorer ini. Nah, maka apa yang terjadi? Kita akan melihat proses explorer license. Kita akan terdapat dialog box proses explorer license agree. Jadi ini seperti mengulang lagi ya. Dia mengulang dari awal lagi karena kita set value-nya dari 1 ke 0. Kita agree saja. Maka dia akan kebuka lagi seperti biasa. Oke. Jadi segitu saja untuk lab mengenai exploring processes, threads, handles, dan Windows Registry. Semoga dapat dipahami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.